Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah cermai yang hadirnya ramai untuk menjawab salamnya belum. Mudah-mudahan jawaban salam kita menghantarkan kepada doa-doa rintik-rintik gerimis hujan pagi hari ini serasa lagi di puncak itu. Maka mudah-mudahan insyaallah yang sudah Allah bangunkan kita ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, mudah-mudahan Allah kembali nanti bangkitkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tukhrijuna bi nuril fahmi amin wa tudihu lana ma ashkala hatta yarhamna innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Mawaddah beserta jamaah Islamic Village yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar mohon maaf tidak disebutkan gelar, yang kecil mohon maaf tidak disebutkan nama, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan seluruh yang hadir menghantarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika orang-orang baik, orang-orang saleh berkumpul di satu tempat, terkhusus di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, indah dzikrihim yatanazzalu fihi rahmah, maka dipastikan rahmat Allah turun fadlan bihudurihim. Apalagi kita bisa hadir sampai selesai, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang sama yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Sepertinya saya paling kecil ini, paling muda kayaknya. Jadi ini cucu lagi main ke rumah eyangnya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke eyang Simatupang. Kalau saya tinggal di Joglo ya, Meruya, Jakarta Barat, itu bertetanggaan dengan eyang Parlindungan. Di sini main ke eyang Simatupang. Makanya begitu saya sampai di depan, ya, karena saya bingung nih mau lurus apa mau belok ini. Belok ke rumah sakit, lurus ada gerbangnya. Satpam sudah ditanya, mau mana Pak? Simatupang. Lurus. Lurus, nanti ada pertigaan yang kedua, belok kanan, lurus saja. Begitu saya belok kanan, kok nggak lurus, belok-belok nih? Jangan-jangan salah. Terus aja, karena perintahnya terus. Ya, sampai ketemu pintu gerbang lagi sebelah kiri, ya, Bismillah.
Alhamdulillah ketemu gerbang sebelah kiri, alhamdulillah. Ini artinya idza sadaqal azmu wa luhas sabil. Kalau sudah ada niat, insya Allah Allah berikan jalan. Tadi saya alhamdulillah sempat merem, ya, jam 1:30 merem, alhamdulillah. Karena sedang ada sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh di Pondok Gede. Ya, begitu bangun kaget udah jam 2:15. Ya, langsung wudu berangkat, alhamdulillah tolnya lancar. Ya, tolnya lancar. Ya, saya lihat hampir tidak ada yang di kanan, di tengah terus. Ini sepertinya itu diatur, kita ambil kanan terus. Alhamdulillah, ini artinya bahwa dunia itu kalau kita sandarkan kepada Allah, pasti kemudian Allah berikan jalan. Maka pagi hari ini tadi sudah disampaikan alhamdulillah oleh MC kita. Terima kasih Ustaz dikasih mic-nya. Kalau mic-nya nggak dikasih, saya diam aja sampai suruh. Empat hal yang lebih berharga daripada dunia disampaikan Rasul, tergores di dalam kitab yang namanya Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu ada imam 4 madhab, yang paling tua namanya siapa? Imam Hanafi, punya madhab namanya madhab Hanafiyah. Lebih muda sedikit namanya Imam Maliki, madhabnya Malikiyah. Muda lagi sedikit tengah-tengah namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal namanya Imam Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah. Paling muda, paling junior, yang ketika gurunya wafat beliau menyatakan da'awtu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, aku mendoakan guruku namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan nama Imam Syafi'i, arba'ina sanatan fi sholati, 40 tahun ya, dalam salat-salatnya. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, atau dikenal dengan Imam Hambali, madhabnya Hanabalah. Itu punya kitab namanya Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad disebutkan dalam kitab Sahih Musnad Imam Ahmad. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh. Jadi insya Allah yang kita akan sama-sama ingat, ini bersanad, ini nyambung. Ketika Ahmad bin Hanbal itu berguru kepada Imam Syafi'i, ya, kita tahu bahwa di antara yang kemudian mengejar apa yang disampaikan Imam Syafi'i adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Gurunya Abdullah bin Maslamah namanya A'raj. A'raj gurunya Abdullah bin Maslamah itu punya guru lagi namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi itu punya julukan namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya, jadi bapak-bapak udah gak bisa panggilannya Abu Hurairah. Kalau ibu-ibu masih bisa Ummu Hurairah, ya, emaknya kucing. Ya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi punya guru. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah yang kita sampaikan, yang kita ingat, yang kita kemudian bisa bawa pulang ini betul-betul bisa menjadikan diri kita bagian dari sandaran yang pernah disampaikan Rasul.
Jadi kalau kita baca buku nanti sambil ngopi di rumah atau ngeteh, kan kalau pagi-pagi cuacanya dingin begini enaknya kan ngopi, ngeteh, terus sama singkong rebus, ya gitu Pak ya. Kemudian punya burung murai gacor, ya. Jadi ngopi, ngeteh, sama gorengan, sama sukun rebus sambil ngapain? Murainya gacor sama megang duit 10 juta. Itu nikmat dunia. Ya. Nah itu kalau kita baca buku itu biasanya ada Qur'annya, ada hadisnya. Kalau ada hadisnya biasanya HR. Apa itu HR? Hadis riwayat. Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim? Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai? Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud? Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai? Apakah hadis ini kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Majah? Apakah hadis ini kemudian dikuatkan oleh Imam Tabrani? Apakah kemudian hadis ini dikuatkan oleh Imam Ahmad? Ataukah kemudian dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi? Maka ada tulisan HR. Ketika tulisannya HR Bukhari, berarti hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita baca Quran, mencari mimma yata'allaq minal hukum, sesuatu agama kita, di Quran turun ke bawah namanya hadis. Hadis yang paling tinggi adalah Imam Bukhari. Tulisannya HR Muslim berarti hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang ada kita baca buku tulisannya ujungnya ada HR muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Sepakat keduanya. Siapa yang sepakat? Adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena tidak semua kemudian disepakati. Ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Ya. Ketika sepakat kedua-duanya maka menjadi muttafaqun alaih. Dan yang menarik adalah yang disampaikan Rasul ini itu disampaikan oleh trio Abdullah. Jadi ada sahabat Nabi yang seringkali meriwayatkan apa yang disampaikan Rasul, dan tiga ini menjadi patokan. Kalau sahabat lagi ngobrol nyari Rasul, mana Rasul? Rasulnya nggak ada. Suatu ketika Rasul lagi berangkat sama siapa? Mu'ad bin Ja'far. Kemana? Belusukan. Ngeliat ya kan keadaan Madinah. Jadi Rasul nggak ada di tempat. Beliau nanya, kalau Rasul nggak ada kita harus lihat siapa? Kita pengen nyontoh Rasul ini hari, kita nyontoh sama siapa? Sahabat bilang, kalau mau ngelihat Nabi, lihatlah Abdullah bin Umar. Siapa itu Abdullah bin Umar? Anaknya Khalifah Umar ibnu Khattab. Maka 4 hal yang lebih berharga daripada dunia ini disampaikan oleh trio Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar ibnu Khattab, anak Khalifah Umar ibnu Khattab. Yang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul kemudian mengabarkan kepada sahabat, Abu Bakar Siddiq menyatakan percaya. Kemudian Rasul tanya, man minkum dakhalal jannah? Siapa di antara kalian yang pernah insya Allah merasa yakin akan masuk surga? Itu nggak ada yang jawab, nunduk semua. Umar itu duduknya kayak orang berdiri, saking tingginya. Ida masya, kalau dia jalan istahza'a, tiang-tiang pasar gemeter. Orangnya belum datang, tapi tiang-tiang pasar udah kedengeran. Nah ini Umar nih. Faida takallama asma, kalau dia ngomong lantang. Faida doroba aja'a, kalau dia mukul orang berdarah. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar. Umar ibn Khattab duduknya aja kayak orang diri. Begitu Rasul nanya, siapa di antara kalian yang akan masuk surga?
nggak ada yang angkat tangan. Ada satu orang angkat tangan. Siapa dia? Abdullah. Itu Umar yang tadinya begini tegak langsung nunduk. Ya, tubuhnya mau ngapain ya? Bapaknya aja nggak angkat tangan, kenapa dia angkat tangan? Gitu. Ditanya lagi, yang kedua, man minkum syaraba ma'ul jannah, siapa di antara kalian yang akan minum air surga? Abdullah bin Umar angkat tangan lagi. Ini artinya bahwa Abdullah bin Umar ikut memberikan kontribusi besar terhadap apa yang diberikan atau diriwayatkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn As. Jadi tulisannya sama, Ain Mim Ro. Yang pertama pakai fathah, ya Umar. Kalau ini Amr. Siapa Amr bin As? Mantan gubernur Mesir. Sampai sekarang masih ada masjidnya Amr bin As. Syukur alhamdulillah terakhir ke sana 2021 kemarin bulan Maret. Ya, masih dalam pandemi corona. Dari Turki kita mampir ke Mesir, ke Amr bin As. Nah, Amr bin As ini adalah gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bisa dibayangin Mesir yang begitu gedenya, dulu cuman provinsi, dipimpin sama gubernur. Padahal sekarang negara. Nah, ini luar biasa bahwa Islam itu jaya sampai kepada Amr bin As yang kemudian sampai ke Afrika yang kita kenal dengan Mesir saat ini. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kita tahu Rasul punya om, punya paman, ada Hamzah, ada Abu Lahab yang kemudian menjadi tabbat sejadah bila lahabi watab. Di antaranya juga yang beriman ada dua, Hamzah dengan Abbas. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Jadi yang disampaikan ini dikuatkan oleh tiga yang luar biasa, Abdullah bin Umar ibn Khattab, Abdullah bin Amr ibn As, dan Abdullah ibn Abbas. Apa yang disampaikan? Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat ini hadisnya hadis mahal. Kenapa? Didengar langsung oleh sahabat, didengar langsung oleh Umar ibn Khattab, anaknya yaitu Abdullah, dan didengarkan langsung oleh Amr ibn As, yaitu anaknya Abdullah, dan didengar langsung oleh Abbas, yaitu Abdullah anaknya. Apa yang disampaikan? Arba'un, ya, arba'atun. Jadi kalau arba'un, arba'atun 4. Biasanya anak-anak kita kalau sore suka sambil ada lagunya. Wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tiga, arba'atun 4. Ini sampai kiamat juga bahasa ini tidak akan berubah. Sejak zaman Rasul, sahabat, tabi'in sampai sekarang sampai yaumul kiamat, arba'atun tetap akan menjadi 4. Arba'atun idza kunna fika ala ma fataka minad dunya. Ada 4 hal, ada 4 perkara. Idza kunna, kita tahu dulu sempat ada yang namanya kun fayakun. Ya, itu sampai ada layar lebarnya kun fayakun. Ada juga manjada wajada. Itu di tol Simatupang di atas Ragunan itu sampai 4 bulan playernya nggak diturunin, bannernya di tol itu ya, manjada wajada ya, layar lebarnya sudah nggak ada tapi di YouTube masih bisa dilihat. Kunna berarti karena yakunu kunna, ya dia jika terjadi, jika kau dapati fika
fika, dalam dirimu. Kalau kita kan sekarang fil masjidi, berarti di dalam masjid. Amamal masjidi berarti di depan masjid. Tapi kalau fil masjidi berarti di dalam masjid. Fika, dalam dirimu, dalam diri kita. Alama fataka minad dunya, alama fataka, ma sesuatu yang hilang, fataka dalam kehidupanmu, minad dunya, sekalipun dunia itu hilang dari hadapan kita, sekalipun dunia itu sirna dari genggaman kita, umur yang dulu luar biasa tegap, lesung pipit, ya kan, kalau umur 35 40 lesung pipit di mana? Di pipi kanan, pipi kiri, bagus nggak Pak? Bagus. Itu umur 40 45. Tapi kalau udah 50 60 70, lesung pipitnya bukan di pipi doang. Di jidat ada lesung pipit. Ya, di bawah mata ada lesung pipit. Di leher lesung pipit. Selebar muka itu lesung pipit. Kalau bahasa orang Betawinya apa tuh? Keriput, ya. Kebanyakan naik gojek. Artinya apa? Bahwa kalau dunia ini, ya, itu bisa kita dapatkan, tapi sekalipun dia hilang dari genggaman kita, dari kehidupan kita, alama fataka minad dunya, hilang dunia sekalipun, maka sebetulnya 4 hal ini menjadi sesuatu yang paling berharga dari kehilangan kita di dunia. Apa itu? Yang pertama, sidqu hadis. Yang kedua, hifzu amanatin. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin. Yang keempat, yang terakhir, wa iffatun fi tu'amatin. Apa itu 4 hal yang lebih berharga? Yang pertama adalah hifzu amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu sering tuh kalau dulu di TV One, TVRI, atau acara Maulid Isra Mi'raj Ramadan, itu biasanya suka ada sambutan dari Menteri Agama, yang kemudian ada yang baca Quran. Yang baca Quran itu di bawahnya tulisan di TV-nya itu biasanya qori kalau laki-laki, kalau perempuan qori'ah. Tapi belakangan itu berubah menjadi hafiz ataupun hafizah. Nanti lihatnya hari Sabtu biasanya Zuhur itu nanti ada Damai Indonesiaku, biasanya suka ada yang baca Quran tuh. Tulisannya bukan lagi qori tapi hafiz. Kenapa hafiz? Dia menjaga. Menjaga apa? Menjaga Al-Quran. Yang dikhawatirkan dulu oleh Umar Ibn Khattab, karena banyak penghafal Quran wafat, dikomunikasikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar di awal daripada pembicaraan mengatakan, at-ta'malu ma la ya'maluhun nabi. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu apa yang tidak pernah dilakukan Rasul? Nggak boleh Umar, Rasul nggak pernah melakukan ini, kita tidak boleh melakukan itu. Ya. Tapi pada komunikasi yang kedua, Umar menyatakan sudah semakin banyak penghafal Quran wafat, sudah semakin banyak pelepah-pelepah hormat menghilang, sudah semakin banyak kulit-kulit hewan yang ditulis di atasnya Al-Quran sudah mulai tidak teraturan. Alangkah lebih baiknya dia dibukukan di satu kumpulan, sehingga kalau kita wafat masih bisa kemudian dibaca oleh anak keturunan kita. Menjadi pemikiran, betul bahwa ini tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini penuh dengan maslahat yang luar biasa. Dipanggillah yang namanya Zaid bin Sabit.
seorang translator Rasul, muda belia, umurnya cuma 13 tahun, tapi sudah mampu menjembatani dari proses hijrahnya Rasul ketika deadlock dengan kafir-kafir yang ada di Kuba, yang kemudian dengan para Yahudi Bani Quraizoh, Quraiko, dan Bani Nazir. Dipanggillah yang namanya Ubay bin Ka'ab yang sering kali ditunjuk menjadi imam. Dipanggillah yang namanya Ibnu Mas'ud yang kemudian selalu Rasul minta untuk beliau baca Quran. Begitu Quran dibaca, beliau kemudian menyatakan hasbuka, hasbuka, cukup, dan meneteskan air mata. Dan syukur alhamdulillah komunikasi itu berjalan meskipun tidak pernah dilakukan Nabi, tapi setelah 3 kali komunikasi, sekarang syukur alhamdulillah Quran yang tadinya tidak disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian sekarang ada di tangan kita. Ini artinya bahwa hifzu itu menjaga. Amanah berasal dari 3 kata, alif mim nun, hurufnya alif mim nun. Amanah ya iman, aman. Bagaimana suasananya? Aman, berarti amanah. Amanah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Iman, yakin, percaya. Mungkin bapak-bapak ada yang tugas di luar kota sehingga memboyong keluarganya. Pak RT, ada Pak RT di sini. Nitip ya, Pak RT nitip, saya mau keluar kota. Ini kunci rumah saya, ini kunci mobil saya, ini kunci kontrakan saya 150 pintu. Banyak amat ya. Akhirnya apa? Pergi. Pulang yang punya aman, ya kan? Di luar, di dalam semua terjaga. Itu namanya menjaga aman. Ya, 150 pintu aman, rumahnya aman, ya kan? Mobilnya aman. Cuma kadang-kadang ini suka yang berangkat ke luar kota suaminya saja, istrinya ditinggal. PRT saya nitip rumah ya, nitip mobil, saya mau keluar kota naik kereta, sekalian nitip istri saya. Boleh nggak istrinya diajak jalan-jalan, pasar pagi, ya, ke puncak jalan-jalan, makan sate Haji Kadir, boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia amanah cuma boleh dijaga, dilihat, dirawat. Makanya kadang-kadang mohon maaf lahir batin, seringkali di luar amanah tidak berkurang. Kontrakan 150 pintu tidak berkurang, mobil tetap ada, tapi yang di dalam kadang-kadang berkurang. Mau matiin lampu gerimis, hujan, dilihat ada kopi tuh, wah kopi gayo lumayan nih. Akhirnya apa? Bikin kopi dia, padahal belum ngomong sama yang punya ya. Begitu udah ngopi, dibuka kulkas, lumayan ada temennya buat ngopi ya. Artinya di luar aman, tidak berkurang, cuma kadang-kadang di dalam berkurang. Amanah di sini diterjemahkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Abbas. Itu merujuk apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi. Jadi ada namanya Imam Al-Munawi punya kitab namanya Al-Jami'us Shaghir, bahwa amanah yang dimaksud ini qariban wa ba'idan, amanah dekat dan amanah jauh. Tadi kalau titipan sama Pak RT, rumah, mobil, kontrakan, itu amanah jauh. Tapi ada amanah yang dekat. Apa itu? Al-jawari. Organ tubuh kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi kita wafat, meninggal, mati. Maka ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ketemu ya,
mimpi bertemu dengan orang tuanya yang sudah wafat, mimpi kemudian bersapaan dengan orang tuanya yang sudah tiada, itu pasti dan itu benar. Kenapa? Kita sama-sama mati. Beliau wafat, kita juga wafat. Hanya saja Allah kembalikan umur kita sehingga kita bisa ke Masjid Al-Mawaddah ini. Artinya bahwa organ tubuh kita begitu bangun, kita mau ke kamar mandi, ngelewatin apa nih? Meja makan. Boleh nggak kita pegang-pegang? Wah, ada pisang goreng nih. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena perintahnya sebelum kita tidur tutup tuh makanan dan minuman. Kenapa? Wa ma tadri nafsun aina batat yadahu. Kita nggak pernah tahu tangan ini semalam nginep di mana. Ada yang kalau ada yang nyamuk cuma begini doang. Ada yang sampai kadang-kadang bunyi. Ada yang maaf gatal garuknya gini-gini doang. Ada yang semuanya digaruk. Itu artinya kita nggak tahu tangan ini kemana. Maka toharoh menjadi pintu untuk kita bersuci, baru kemudian kita memegang sesuatu yang kita inginkan. Itu jawari, menjaga. Begitu kita masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Kita datang ke Masjid Al-Mawaddah ada doanya nggak? Ada. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmati. Begitu kita sampai di depan, kita angkat tangan, kemudian kita doa, ya Allah ampunilah dosaku, khilaf dan salahku. Setelah kau ampuni, tolong bukakan pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kemudahan. Anak mau ujian, anak mau dinas di luar kota, istri sebentar lagi lahiran, cucu ya kan pengen sunatan dan seterusnya. Waftahli abwaaba rahmati. Jadi jawarih itu kemudian menjadi kunci, menjadi amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, ya, wal basar, ya, penglihatan, ya, wal fuad, apa yang ada dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah suruh takutnya udah ngomong-ngomong sampai zuhur kan. Ini namanya jawari, amanah. Jadi amanah yang dekat adalah organ tubuh kita. Begitu kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang tidak nyaman sama, ya kita menahan diri kita untuk tidak mengomentari apapun yang kita lihat kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah. Bahkan ada seorang ulama besar, beliau wafat tahun 98. Ya, saya datang ke Mesir 99. Sempat kita menerima memang video beliau sebelum wafat itu menyatakan al-jawarih ta'amal wal qalbu tatawakkal. Beliau lagi di rumah sakit, ya, sebelum wafat sering kali mengulang kalimat ini, al-jawarih ta'amal. Organ tubuh kita ini itu bekerja terus, tidak ada istirahatnya. Maka dalam Islam tidak ada istirahat layih-layih. Istirahat itu adalah intiqadul amal ilal amal, berpindah sesuatu ke sesuatu yang lain. Kita sudah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kita berpindah kepada ta'lim begini. Kata Nabi, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Kita lagi ngapain nih? Duduk. Ya. Ada yang duduknya tegap. Nah, duduk tegap ini namanya duduk yang mutamakin, duduknya simetris. Ya. Ada yang nyender, itu namanya gider. Ngaji sebalik nyender. Ada yang pegang pulpen, ya kan? Pegang kertas nyatet. Ya. Ada yang nggak nyatet, berarti itu jibing. Ngaji cuman pakai kuping. Jider boleh nggak? Ngaji sebalik nyender boleh nggak? Boleh. Jiping boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh giler.
ngaji sembari ngiler itu nggak boleh. Artinya organ tubuh kita ini bekerja terus. Yang istirahat apa? Yang istirahat wal qalbu tatawakkal, yang istirahat hati. Kita berbeda pendapat, udah kita istirahatkan hati kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasul, kalau suami istri sudah sampai di rumah dan masuk kamar, maka tidak diperkenankan keduanya ngobrol tentang FIM. Nggak boleh ngomongin adilah, nggak boleh ngomongin WOM, nggak boleh ngomongin ACC, nggak boleh ngomongin home credit. Kenapa? Jangan ngomongin utang. Jadi kalau suami istri udah masuk kamar, udah selesai. Waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam buat istirahat. Istirahatnya mana? Hati. Artinya jangan mikirin utang, udah istirahatkan diri kita, hati kita. Tapi untuk jawari sebelum tidur, subhanallah, alhamdulillah, sampai kita merem. Begitu kita merem, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang pakai motor, ya kan ini amanah. Cuma dia amanah jauh, ya kan? Begitu pakai motor, ya abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan bacaanmu ya Allah, atas namamu, bismillahirrahmanirrahim. Maka pertamaxnya, ya kan, maka pertaletnya itu semua menjadi apa? Ya, menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hifzu amanah. Yang kedua adalah sidqu hadisin. Sidqu berarti benar, hadis ucapan. Artinya ucapan-ucapan kita selayaknya adalah yang benar-benar saja. Apapun yang kita lihat tentunya menjadi kebenaran kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lagi model daftar anak sekolah. Itu saya ketemukan, mohon maaf, namanya samaran. Ya. Namanya samaran, sebut saja Zain bin Maryam. Zain itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Ya, kalau bin berarti memang laki-laki. Kalau Maryam laki-laki atau perempuan? Perempuan. Harusnya laki-laki atau perempuan? Harusnya ke bapaknya. Ya, berarti mohon maaf lahir batin ada sesuatu yang dirubah. Nasab itu ke bapak, bukan ke ibu. Kita pulang kampung, ternyata ada yang lahiran, anaknya kembar, ya kan? Kata suaminya, waduh lucu banget, tapi bagaimana ini? Kalau dua-dua begini gimana ngurusnya? Kita nyaut, sudah Pak, jangan dipikirkan. Yang satu kita bawa ke Islamic Village, kita rawat sampai besar. Alhamdulillah, kita bawa tuh dari kecil, ya. Berarti nggak boleh akte lahirnya kita pakai nama kita, nggak boleh. Ya, kita bikinin namanya dia, nasabnya ke kita, nggak boleh. Harus ke siapa? Ke bapaknya. Inilah yang kemudian merubah Zaid bin Haritsah. Dulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad karena terlalu dekat dengan Rasul. Orang bilang Zaid anak Muhammad, Zaid bin anak Muhammad. Dibalas dengan Allah apa? Yang sudah ke Raudhah, ke Madinah, itu begitu masuk antara mimbar dan rumah Rasul itu kan Raudhah. Itu pas pintu keluar Raudhah ada tulisan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Jadi Muhammad itu bukan bapak, dia nabi dan rasul, dan dia bukannya bapaknya Zaid. Zaid itu bapaknya Haritsah. Maka kembalikanlah bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haritsah. Kita tahu dia ini sesusuan. Dulu kecilnya kita menyaksikan, begitu besar menjalin kasih. Kita diundang acara akad nikah, kita terhenyak, ya Allah, saya dulu yang menyaksikan bahwa dia saudara. Maka pernikahan ini harus dibatalkan.
Itu artinya apa? Sidqu hadisin. Anak-anak sekarang kalau nyebrang jalan raya, perhatiin. Ya, mau nyebrang tapi matanya ke bawah sambil pegang HP. Itu kalau kita tarik marah nggak nih? Apa sih Pak? Mobil. Dia baru akan berterima kasih setelah mobil itu lewat. Itu artinya bahwa sidqu hadisin ini terkadang memang pahit. Kebenaran memang akan sulit disampaikan dan pahit rasanya, tapi pelan-pelan dia akan menjadi ahla minal asali, akan jauh lebih manis daripada madu. Maka yang kedua adalah sidqu hadisin, berkata yang benar. Yang ketiga, wa husnul khaliqatin. Husnun berarti berbaik, khaliqah dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang ke pom bensin sekarang, itu kalau masuk toilet ada tulisannya. Kalau air seninya keruh berarti kurang minum, ya kan? Kalau bersih berarti minumnya cukup. Begitu keluar kamar mandi ada apa? Cermin. Ada tulisannya enggak? Doanya. Ada itu. Kadang-kadang Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, penciptaanmu begitu sempurna, maka perbaharilah, perbaikilah akhlakku. Maka di sini husnul khaliqatin, berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi kepada yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak pada punya burung gak di rumah? Ada? Boleh gak kita miara burung? Boleh gak? Alhamdulillah. Boleh. Dulu zaman Rasul ada sahabat itu punya anak namanya Nu'aimir, ya. Punya burung namanya Nughayir. Itu suka dibercandain, ya Nu'aimir, Nughayir lagi ngapain? Ma fa'alahun Nughayir, burung kamu lagi ngapain? Itu artinya boleh kita husnul khaliqatin, tapi kita harus husnul khaliqatin, harus berbuat baik. Jadi kalau burung itu kita ambil dari kecil, kan ada gelang itu. Ya, ini dari kecil sampai tua bangka, itu disarang sendirian aja. Bagus ya, suaranya bagus, karena kita nggak paham dia ngomong apa. Coba kalau kita paham, itu burung pasti ngomongnya kawin, kawin, kawin. Kenapa? Dari kecil sampai tua itu belum kawin-kawin. Sedangkan yang punya burung udah 2 kali kawin. Artinya ayo cari yang betinanya, kita taruhin dalam satu sangkar, makanannya kita ganti. Yang punya akuarium, airnya dikuras. Yang punya kolam ikan, ya kan, makanannya diperhatiin. Itu namanya husnul khaliqatin, berbuat baik. Bahkan Rasul melarang, man qata'a simratan, itu ada pohon, kita iseng depan pohon rumah kita ada pohon, ada rantingnya, kita patahin. Itu kata Nabi, man qata'a simratan, siapa yang memetik, mematahkan satu ranting, sawwaballahu ra'sahu 'alan niran, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi di ranting itu ada burung yang hinggap, ada lebah yang mungkin istirahat, ada semut yang mungkin ingin melahirkan dan seterusnya. Tapi kita patahkan sehingga menghilangkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Husnul khaliqatin. Kalau dengan makhluk lain, binatang, dengan tumbuhan kita harus berbaik-baik, apalagi dengan manusia. Ayo kita kedepankan yang namanya i'tisam, saling untuk bersatu demi merahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa'ifatun min du'matin, menjaga makanan dan minuman kita. Ini mohon maaf, di hadapan saya ada air. Ini halal nggak? Ya, dasarnya halal, dasarnya halal. Ya insya Allah halal. Tapi karena naruhnya di sini dan belum dikasih ke saya, karena saya udah punya air, jadi ini halal tidak, haram pun tidak. Kenapa tidak halal? Karena belum disuruh, karena saya punya air sendiri. Dibilang haram pun tidak, karena dia halal. Kita masuk ke kantor kita, begitu masuk kantor ada kopi,
Wah, kopi nih di luar hujan, nggak ada orang. Cobain ah, enak juga. Boleh nggak kita minum? Kopinya halal apa haram? Ya, kopinya halal sebetulnya, tapi nggak ada yang punya di kantor itu. Meskipun kantornya teman kita, meskipun ruangannya sama, tapi kita nggak tahu siapa yang buat. Maka saat itu kopi ini berubah tidak halal dan tidak haram. Kata Nabi, al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat, di tengah-tengahnya itu abu-abu. Sate halal apa haram? Halal. Ya, sate Haji Qadir halal, sate Madura halal. Tapi kalau sate Taichan, kalau ke Senayan tuh malam Sabtu, malam Minggu kayak malam tadi saya lewat itu luar biasa. Sebelah kanan kiri sate Taichan. Dari namanya juga Taichan. Ya. Mohon maaf, kita pernah nih kita kumpulin beli beberapa tempat, itu bahannya beda-beda. Ada yang betul memang dia kulit sapi ya, tapi kita yang dua itu ada mahasiswa yang meneliti itu bukan sapi tapi dari yang lain. Ada lagi sekarang lagi banyak tuh sate Scooby-Doo. Ya, sate Scooby-Doo. Kalau Scooby-Doo apa tuh? Dog. Ya. Tapi kata kalau kita lewat, ini mah halal Pak, karena yang pakai adalah pakai jilbab. Ya. Iya, tapi kan namanya sate Scooby-Doo. Ya, artinya kalau tidak halal, tidak haram, iffah, kita jaga diri kita dari makanan dan minuman. Mudah-mudahan anak kita, istri kita, dan kita tidak memakan yang haram, tapi hanya memakan yang halal. Dan Allah jaga kita di mana saja untuk tidak berdekatan dengan sesuatu yang remeng-remeng atau yang abu-abu. Al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, dan haram jelas. Maka mudah-mudahan kita mampu membedakan antara yang halal dan haram. Ini saja 4 hal yang dapat saya sampaikan, karena MC kita udah mulai gelisah ya. Maka saya kembalikan 4 hal ini sebelum saya tutup. Yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua adalah berkata yang baik saja, yang benar saja, yang ketiga adalah berbuat baik dengan siapa saja, dengan makhluk apa saja termasuk hewan dan tumbuhan. Yang terakhir adalah menjaga diri kita dari makanan dan minuman, karena dia akan tumbuh menjadi darah dan daging. Kalau dia halal, insya Allah surga di hadapan Allah. Tapi kalau dia tidak halal, tidak haram, syubhat, maka dia adalah pannaru aula, neraka lebih berhak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Kami kembalikan kepada Ustaz kita yang kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas wawasannya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Kalau kita ada pertanyaan boleh? Boleh. Lah. Kepada jamaah, kalau ingin menanyakan sesuatu kepada Ustaz, silakan, kita beri kesempatan dari waktu 10 menit. Kami banyak terima kasih. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab. Dalam tatanan hukum beragama selalu didasari dengan kasus hukum. Kalau bahasa fikihnya ilah, atau kita sering sebut dengan alasan atau dalil, sehingga melahirkan hikmah, melahirkan satu pemahaman hukum. Contoh misalnya, kalau saya tanya apa sih itu sunnah, jawabannya apa kira-kira Pak? Apa jawabannya? Apa sih itu sunnah? Jawabannya ya, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Betul. Dan ini menjadi jawaban termasuk sertifikasi yang sekarang berlangsung sama jawabannya. Kan nanti ada sunnah haji, ya kan? Ada wajib haji, ada rukun haji. Itu berbeda kasus hukum. Bahkan teman-teman yang di dompet duafa itu saya seringkali berdialog dan kadang-kadang diberikan kesempatan menguji itu. Kalau kita tanya beliau mau ke Leiden, ke Belanda, ke Hong Kong, saya tanya apa itu sunnah? Jawabannya tadi memang ya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, ini namanya kasus hukum. Artinya itu hukum sunnah. Tapi kalau yang namanya sunnah itu adalah qaulun au fi'lun au takrirun. Dia adalah perkataan, dia adalah perbuatan, dia adalah sikap. Dari siapa? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar hukumnya tidak boleh kemudian kita memotong ataupun merusak ciptaan Allah. Dasar hukumnya. Tapi kasus hukumnya gondrong, membahayakan orang, kadang-kadang lebat orang gak kelihatan. Maka di sana ada namanya maqasid syariah, tujuan beragama. Yang tujuan beragama ini akhirnya melahirkan sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik, bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka ketika pohonan itu tidak kita rawat, kita biarkan dengan alasan tadi tidak boleh memotong ranting, maka nanti akhirnya malah membahayakan dan seterusnya. Atas dasar tadi tujuan beragama, ada yang kita tuju, ada kemaslahatan yang kita angkat, maka dia diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masjid kita luar biasa, nengok ke atas langsung ketemu awan, itu langsung awannya biru ya. Ini mohon maaf kalau kemudian satu saat netes maka kewajiban kita mencari, karena dibiarkan nanti makin lama makin besar airnya. Maka kewajiban kita adalah mencari di mana yang salahnya, di mana yang retaknya, di mana yang bocornya. Maka kita bisa dengan melakukan banyak hal. Bisa mungkin naik ke atas tangga ke sana, atau mungkin kalau tidak terlihat pakai steger, atau kalau anak-anak sekarang pakai drone, dilihat sampai sisi-sisinya bisa kelihatan. Itu artinya inilah varian-varian hukum. Kewajiban kita adalah merapatkan kembali yang bocor. Tapi caranya bisa dengan naik tangga, bisa dengan naik steger, bisa dengan drone tadi. Ini artinya bahwa tujuannya adalah kemaslahatan, tujuannya adalah kebaikan. Ketika ada kebaikan, ada kemaslahatan yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, maka itu diperbolehkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika ada mudorot, ketika ada sesuatu yang kira-kira itu membahayakan, sesuatu itu kira-kira tidak nyaman, kita hilangkan, itu boleh demi datangnya maslahat. Jadi silakan. Yang tidak boleh itu tiba-tiba pras, ya kan? Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dengan niat kebaikan, maka ini penting.
Maka dimanapun kita, dengan kiai mana saja kita belajar, dengan kitab apa saja, dengan ajengan mana saja, dengan habaib mana saja, kitab yang kita buka biasanya mau itu kitabnya ekonomi, mau itu kitabnya tentang sosial, itu pasti di awalnya ada toharoh. Toharoh itu berarti bersuci, bukan hanya suci orangnya, bersih hatinya dan seterusnya. Maka penting kita melakukan sesuatu itu didasari dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yabda' amalahu bi basmalah, siapa yang kalau ngapain aja tidak memulai dengan bismillah, fahuwa aqta, terputus, tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa abtar, sia-sia, habaan mansuro, seperti buih-buih di lautan. Maka kalau kita mau merapikan pohon, jangan lupa kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, atas dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka diperbolehkan. Itu kira-kira. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikianlah waktunya sudah cukup sehingga kita akhiri tausiah ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.